dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Indonesia, saya Pancasila. Pancasila itu dirasakan, tidak hanya dikatakan. Pancasila akan berarti jika diterapkan. Pancasila adalah dasar negara yang visioner. Pancasila harus dekat, harus hidup, dan dihidupkan dalam setiap Kehidupan rakyat Indonesia. Saya Pancasila. saya Pancasila. Saya Pancasila. Kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pesan, bukan pesan, sedikit materi lah, yaitu tentang Pancasila dalam sudut pandang Islam. Ternyata Pancasila itu bisa ya dilihat dari sudut pandang Islam. Nah, sebelumnya Pancasila itu dasar negara. Pancasila merupakan pilar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber dan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu seperti rakyat, wilayah, hingga pemerintah negara.
dapat diamalkan secara objektif dan subjektif. Nah, dalam objektif sebagai dasar negara, maka sila-sila dalam Pancasila harus dijadikan dasar, sumber dan juga jiwa seluruh pembuat peraturan perundang-undangan dan penyelenggara negara. Dalam subjektif sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, falsafah hidup bangsa dan negara, maka sila-sila dari Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas ya. Ternyata itu dalam sila-sila Pancasila itu ada kaitannya dengan di dalam Al-Quran maupun hadis. Kita mulai dari sila pertama, yaitu sila Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa itu ternyata juga ada dalilnya di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, pas banget itu ya sama sila kita. Nah, yang kedua juga ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 163, yaitu yang berbunyi artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, itu ya, keduanya itu sama-sama langsung menuju ke Tuhan yang Maha Esa, menunjukkan. Nah, pada surat Al-Baqarah ayat 163 tadi itu juga, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, itu sudah dari sananya. Itu juga ternyata sudah ini ya, emang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam Pancasila. Nah, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah, itu juga ada di dalam Al-Quran yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Allah itu adil. Kita diciptakan dari laki-laki dan perempuan, otomatis kita juga nanti akan mendapatkan laki-laki atau perempuan kita sesuai apa yang kita seperti kita gitu. Jadi adil, kita diciptakan oleh Allah tuh berpasang-pasang. Ya, jadi itu adil. Ada juga hadis ya, yang artinya, barang siapa yang melapangkan kehidupan duniawi orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kehidupan orang itu di hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan kesusahan orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan orang itu di dunia dan di akhirat. Dan di riwayat Muslim. Ada juga tentang berperilaku adil itu juga dalam surat Al-Maidah 8 ternyata. Ada juga ini, dan jangan mengikuti hawa nafsu dan memutarbalikkan kata-kata serta engkau menjadi saksi. Itu juga ada di surat An-Nisa ayat 135. Wah, ternyata ya di dalam Al-Quran Pancasila, sila-sila Pancasila itu ada sangkut pautnya di dalam Al-Quran. Kita lanjut ayat Pancasila, sila yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Nah, dalam ini juga ada dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Wah, udah diperintahkan oleh Allah langsung, kita jangan bercerai-berai sesuai dengan sila Pancasila, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kan ini juga udah diperintahkan langsung oleh Allah. Apabila kita melaksanakan, kita mendapat pahala, alhamdulillah, insyaallah. Dan juga kita juga
mengamalkan Pancasila sila ketiga ternyata ya ampun, Masya Allah. Ada juga sebuah hadis yang artinya, bukanlah golongan kita orang yang menyeru kepada kesukuan, dan bukan pula dari golongan kita yang mati karena membela kesukuan. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah itu. Dan selanjutnya ya kita masuk ke sila keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu juga ada di dalam Al-Quran ternyata teman-teman semua, yaitu dalam surat Asy-Syura ayat 38, dan yang artinya dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Nah, itu juga udah ada musyawarah. Kita apabila kita menyelesaikan suatu masalah, kita juga harus bermusyawarah untuk mencapai hasilnya. Itu kita ternyata juga mengamalkan Pancasila sila keempat. Nah, ada juga dalam surat Al-Hasyr ayat 9 yang artinya, dan mereka lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, sekalipun mereka sendiri dalam kesusahan. Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya yaitu yang kelima, kita udah sampai kelima aja nih, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini di dalam Al-Quran ternyata juga ada, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya, berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Ya, itu ada lagi dalam surat Al-An'am ayat 141 yang artinya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Masya Allah. Itu tadi ya dalam di Pancasila sila kelima, berperilaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Apabila kita berlaku adil, kita juga dekat dengan takwa, kita mendapat pahala. Dan kita lagi juga mengamalkan Pancasila sila kelima. Dan itu kita juga termasuk orang yang mencintai negara lah ya. Kita bisa mengamalkan Pancasila, itu menciri khaskan orang. Kan Pancasila tadi dasar negara. Ya, kita mengamalkan Pancasila itu juga berarti kita juga cinta Indonesia dong ya. Dan tadi ada, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nah, itu juga sesuai dengan adil. Contohnya kita harus berlaku jangan berlebihan kepada diri kita sendiri. Kita harus bisa mengatur jadwal kita, jangan sampai berlebih-lebihan, juga jangan sampai keteteran nanti ya. Kita juga harus bisa berlaku adil dalam diri kita sendiri. Nah, itu tadi ada beberapa Al-Quran dan hadis, surat-surat dalam Al-Quran dan hadis yang terdapat di Al-Quran tentang Pancasila, sila-sila Pancasila. Nah, ternyata ada ya, Pancasila itu juga berkesinambungan dengan Al-Quran. Nah, saya kira dulu sebelum saya mengerti ini tuh, saya kira juga masa sih ada. Setelah saya belajar ternyata memang benar adanya. Wah, ternyata ya. Dan kita juga bila kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, otomatis kita juga kita juga mendapat pahalanya insyaallah, karena kita juga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu. Nah itu
Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan semoga bermanfaat ya, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Cukup sekian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Boleh disambung lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.